Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengatakan bahwa seharusnya Malaysia mengklaim Singapura dan Riau adalah bagian dari Malaysia. Seni budaya Reok Ponorogo menjadi rebutan Malaysia dan Indonesia. Kedua negara mendaftarkan reok sebagai warisan budaya ke UNESCO. Siap-siap heran, karena yang satu ini bikin dahi berkerut sekaligus emosi. Bayangin, budaya yang udah kita kenal dari kecil, yang ada di tiap pelosok negeri, tiba-tiba diklaim oleh negara lain. Lebih parah lagi, kadang-kadang negara yang ngaku malah lebih percaya diri dari pemilik aslinya. Lah, ini gimana ceritanya? Dari makanan, pakaian, sampai wilayah, ada aja yang diklaim. Dan percaya atau enggak, salah satu negara yang sering banget masuk daftar tukang klaim adalah tetangga dekat kita sendiri. Yap, siapa lagi kalau bukan si jiran sebelah? Kalau ngomongin soal klaim-mengklaim, sejarah dunia penuh banget sama cerita-cerita ini. Ada yang berujung konflik senjata, ada juga yang cuman ribut di media sosial. Tapi intinya tetap sama. Ada yang merasa punya, lalu ada yang bilang, itu punya gue juga. Kadang dasarnya warisan budaya, kadang juga cuman karena motif ekonomi, geopolitik, bahkan gengsi nasional. Negara yang dulu satu rumpun, satu bahasa, dan bahkan punya leluhur yang sama, bisa berubah jadi kompetitor identitas yang sengit. Nah, Indonesia udah sering banget kena getahnya. Siapa yang enggak pernah dengar soal rendang yang katanya bukan dari Minang, tapi dari negeri seberang? Atau batik, yang notabene udah diakui UNESCO sebagai warisan budaya Indonesia, tapi malah sempat dipromosikan di ajang internasional oleh negara lain. Bahkan seni reok Ponorogo pun pernah nyaris dipatenkan di tempat lain. Nggak berhenti sampai di budaya, urusan wilayah pun ikut kena. Masih ingat kan konflik Ambalat di perairan Kalimantan Timur, di mana Indonesia dan Malaysia saling klaim kawasan yang kaya sumber daya alam itu? Di tengah riuhnya pengakuan budaya ini, kita perlu jernih juga lihat konteksnya. Secara geopolitik, negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara ini sebenarnya punya sejarah panjang interaksi budaya. Sebelum konsep negara modern terbentuk, nenek moyang kita dulu bebas bermigrasi, berdagang, dan membawa budaya mereka ke berbagai penjuru. Jadi, dalam banyak kasus, memang ada irisan yang wajar terjadi. Tapi yang jadi masalah adalah ketika irisan itu berubah jadi klaim kepemilikan eksklusif tanpa pengakuan asal-usulnya yang sebenarnya. They should rename their slogan in Malaysia, we steal everything from Indonesia, you know? Indonesia has the best slogan of any other country. Wonderful Indonesia, you know? It's a nice, it makes you want to come to this country, you know? It's a beautiful slogan. But the worst has to be Malaysia. Because Malaysia is always jealous of Indonesia for some reason. And even in their slogan, they're fucking jealous of Indonesia. You know, it's almost like if you listen to the slogan, it's almost like in the government office of Malaysia, they listen to the Indonesian slogan and they were like, fuck, that's a good slogan, you know? Because like their slogan is an answer to Indonesia. Because their slogan is Malaysia, truly Asia. Like not like those, like what do you mean? Like it's so petty, you know, so passive aggressive. But it's true, you know, that they're correct. They are truly Asia, you know, because their workforce is Indian and Indonesian. Their best clothing, batik, is Indonesian. Their best food, rendang, is Indonesian. Like they should rename their slogan in Malaysia, we steal everything from Indonesia, you know? Something like that. I don't know, or at least Malaysia, we wish we were Singapore. You know, it's like... Seni budaya reok Ponorogo menjadi rebutan Malaysia dan Indonesia. Kedua negara mendaftarkan reok sebagai warisan budaya ke UNESCO. Indonesia diminta membuktikan ke UNESCO bahwa reok Ponorogo berasal dari Indonesia. Dokumen dan sejarah reok harus bisa dibuktikan, terutama Kabupaten Ponorogo. Ini akan menentukan reok merupakan warisan budaya asal Ponorogo, Jawa Timur. Sementara UNESCO menunggu bukti itu hingga 13 April. Dokumen-dokumen yang bisa memberikan penguatan kepada UNESCO bahwa reok memang adalah warisan budaya tak benda dari Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia.
ini waktunya memang sangat pendek. Maksimalisasi untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang terkait dari keabsahan bahwa Reog Ponorogo itu memang terlahir dari Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia. Ini menjadi penting karena pengiriman ke UNESCO itu atas nama pemerintah Indonesia. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur bakal berusaha mencoba mencari dokumen dan sejarah asal-usul Reog Ponorogo. Bukti ini sebagai penguatan di UNESCO. Reog merupakan lahir dari Ponorogo, Jawa Timur. Wilayah artefaktualnya memang kuat, tapi tadi kan tinggal persoalan sejarah saja. Iya, persoalan sejarah itu yang nantinya akan menjadi satu pertimbangan. Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengatakan bahwa seharusnya Malaysia mengklaim Singapura dan Riau adalah bagian dari Malaysia. Tentu saja klaim ini mengejutkan dan menggelikan karena Mahathir lupa bahwa 6 negara dulunya adalah bagian dari Indonesia. 6 negara itu adalah Brunei Darussalam, Kamboja, Timur Leste, Filipina, Singapura, dan juga Malaysia. So, apakah perlu suatu saat Indonesia mempersatukannya kembali? Kan Malaysia mengklaim kalau batik itu juga dari Malaysia. Ya ini kan masalah yang sudah lama ya, bukan batik aja, makanan juga, bahkan istilah juga. Ya biasa aja lah. I mean, justru gue kasihan sama Malaysia kalau mereka melakukan itu. Ya lu nggak perlu klaim-klaim. Dan lu kalau keluar negeri orang tahu batik itu Indonesia bukan Malaysia. Jadi ya biarin aja lah. Dia pakai, kalau di Twitter itu pada banyak yang ngeles kan. Yang gue nggak ngerti kenapa tiba-tiba di timeline gue banyak orang Malaysia gitu. Mereka bilang kita nggak pernah bilang batik itu asli dari Malaysia, tapi ini batik Malaysia yang ditanyakan oleh Speed yang motifnya batik bunga-bunga. Malaysia bisa. Ya, tapi jadi variasinya itu bisa. Ya tapi when it comes kalau ngomongin nama batik sendiri itu ya nama Udah bahasa Indonesia. Jawa gitu kan. Jadi Ya, sama kayak gitu, ramen dengan gaya Padang, lu kasih rendang, ngerti nggak? Lu bisa, tapi ramen itu Jepang, lu kasih variasi makanan Padang atau makanan Sunda itu bisa aja. Nah sama kayak batik, lu kasih varian, sama kayak kemarin gue bahas sama siapa itu soal tahu. Tahu itu di Belanda itu ada pabriknya. Sekarang yang klaim tahu itu makanan Indonesia siapa? Nggak ada, nggak boleh. Karena di Cina ada. Untuk Indonesia, ini jelas jadi tantangan sekaligus tamparan. Di satu sisi, kita marah karena budaya kita diakui sepihak. Tapi di sisi lain, kita juga harus jujur bertanya, sudahkah kita menjaga, mempromosikan, dan melindungi budaya kita dengan serius? Kenyataannya, banyak budaya lokal yang baru dihargai setelah diusik oleh klaim negara lain. Ironis, ya? Dampaknya juga nggak main-main. Di dunia internasional, klaim budaya bisa jadi alat soft power, cara halus buat membentuk citra negara. Negara yang sukses memasarkan budayanya akan dianggap kaya, eksotis, dan menarik. Ini bisa mempengaruhi sektor pariwisata, diplomasi, bahkan posisi tawar di berbagai forum internasional. Kalau Indonesia nggak sigap, bukan nggak mungkin kita bakal kehilangan banyak potensi hanya karena telat bergerak. Jadi, udah saatnya kita buka mata lebar-lebar. Jangan cuma marah di Twitter atau Instagram. Waktu ada budaya kita yang diklaim, kita harus berbenah. Kuatkan pendidikan budaya di sekolah, dukung seniman dan budayawan lokal, dan pastikan negara hadir sebagai pelindung identitas bangsa. Karena budaya itu bukan cuma warisan, tapi juga senjata diplomasi masa depan. Kalau kamu cinta rendang, batik, reog, dan semua warisan budaya Nusantara lainnya, jangan cuma bangga, tapi juga jaga. Bantu sebarkan fakta, edukasi orang sekitar, dan kalau bisa, dukung pelestarian budaya lokal lewat karya, donasi, atau sekadar apresiasi. Karena klaim itu bisa datang kapan saja, dari siapa saja, dan kalau kita lengah, bisa jadi satu-satu budaya kita akan tinggal cerita. Klik tombol share sekarang juga, biar makin banyak yang sadar dan peduli. Budaya kita bukan sekadar warisan, tapi juga tanggung jawab bersama.